Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ternyata ada Pak Endi. Maaf Pak Endi, ini tadi saya barusan ngajar. Oh iya, enggak apa-apa Bu Endah. Monggo Pak Endi silakan duduk. Yeah. Ya. Oke Pak Endi, ini tadi saya ditelepon teman kalau ditunggu Pak Endi di sini. Kira-kira ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Sebelumnya maaf ya Pak Endi, ini nanti kita waktunya tidak lama karena saya ada kelas lagi. Oke Bu Endah, saya juga nanti ada kelas juga kok. Ini karena sejak kemarin itu saya agak sedikit galau Bu Endah, jadi saya sengaja ingin istilahnya berdiskusi untuk coaching nih Bu Endah. Ini bagaimana untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Nanti mudah-mudahan harapannya mendapatkan apa yang saya harapkan. Oh iya. Berarti di sini tadi Pak Endi mau ngobrol ya. Kelihatannya ada masalah seperti itu. Iya. Betul. Baik Pak Endi, dari pertemuan kita kali ini Pak Endi menginginkan apa? Iya Bu Endah, jadi gini, ini permasalahan, sebenarnya permasalahan klasik ini Bu Endah. Jadi karena kita itu sebagai guru ya Bu Endah, pasti mengalami kejenuhan. Akhir-akhir ini tuh yang saya rasakan itu anak-anak itu mengalami penurunan semangat belajar. Nah, itu saya tahu itu karena hasil belajar itu menurun. Kemudian di kelas itu pada saat mengajar tuh anak-anak juga kurang antusias Bu Endah. Jadi biasanya kalau misalkan saya kasih tugas itu anak-anak itu hanya sekedar asal mengerjakan, tidak dipikir terlebih dahulu, hanya yang penting ngumpulin aja. Jadi mereka tuh kayaknya kok tidak ada semangat gitu loh untuk benar-benar mengerjakan dengan benar gitu loh Bu Endah. Seperti itu Bu Endah. Galau banget sih ini. Gimana sih ininya? Dengan kata lain, berarti dalam pembelajarannya Pak Endi, anak-anak mengalami penurunan semangat ya Pak Endi, penurunan semangat belajar. Yang kedua, kurang antusias ya, kurang antusias dalam belajar. Yang ketiga adalah penurunan kualitas ini hasil belajar, yaitu tugas. Seperti itu Pak Endi? Iya, betul sekali Bu Endah. Terima kasih. Ngomong-ngomong, murid Pak Endi tadi mengalami 3 hal tersebut ya Pak Endi. Nah, kalau dari pengamatan Pak Endi, kira-kira murid Pak Endi itu yang efektif itu bagaimana Pak Endi? Yang efektif? Kalau menurut saya siswa yang efektif itu ya siswa yang kalau misalkan dikasih tugas itu mereka benar-benar mempunyai semangat, mempunyai kemauan untuk belajar tinggi. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan saja, terus mengumpulkan, hanya menggugurkan kewajiban saja anak-anak itu. Jadi tidak ada semangatnya itu loh Bu Endah. Oh, ya semangat kurang ya Pak Endi ya. Iya. Dan tugasnya sopor bisa dikatakan seperti itu ya Pak Endi.
Baiklah Pak Endi, kalau di rentang nilai antara yang efektif itu 10, kira-kira posisi murid-muridnya Pak Endi saat ini itu dinilai rentangan berapa Pak Endi? Kalau rentan nilai sih Bu Indah, menurut saya anak-anak itu ini hanya perkiraan ya Bu Indah. Sekitar separuh lah Bu Indah, ya sekitar 5 lah. Sekitar 5 ya? Iya. Separuh ya Pak Endi ya? Iya. Iya. Kalau boleh Pak Endi ceritakan kenapa kondisi di pembelajarannya Pak Endi itu seperti apa? Kondisi belajar di kelas ya Bu Indah. Iya. Kondisi belajar di kelas itu ya gitu-gitu aja sih. Saya hanya menerapkan apa yang ada di RPP sih Bu Indah ya. Misalkan memberikan materi ya saya berikan materi, kemudian setelah itu saya berikan tugas. Ya seperti itu adalah Bu Indah. Tidak ada ininya, sesuai apa yang diajarkan sesuai yang tertera di RPP saja. Iya. Berarti dengan kata lain Pak Endi pembelajarannya selama ini sesuai dengan RPP yang sudah Pak Endi lakukan. Iya, betul. Iya. Itu. Nah, baik Pak Endi, ya tentunya dalam pembelajaran RPP itu sebenarnya kita sudah membuat dengan bagus ya. Iya, Bu Indah. Iya. Oke. Kira-kira ini Pak Endi, ketika pembelajaran di kelas Pak Endi mengalami hambatan atau apa yang menyebabkan kok hasilnya tidak sesuai dengan apa RPP yang diberikan, yang sesuai dengan tuntunan RPP-nya Pak Endi? Kalau hambatan sih cuma itu aja sih Bu. Tidak ada hambatan kalau untuk penyampaian materi, hanya saja terkadang memang ada beberapa alat itu yang kita tidak terprediksi itu ada yang trouble atau rusak, jadi tidak bisa digunakan anak untuk praktek. Itu saja sih Bu Indah, kalau hal-hal yang lain saya rasa tidak ada. Tidak ada. Biasanya kalau rusak gitu mengatasinya gimana Pak Endi? Kalau rusak biasanya ya otomatis alat tersebut ya tidak dipakai, istirahatkan seperti itu, nanti dikirim ke tukang servis, tapi ya tidak bisa 1 hari 2 hari selesai biasanya. Iya. Kalau boleh saya tahu alat-alat yang ada di tempatnya Pak Endi itu apakah cuma 1? Kalau alatnya itu banyak Bu Enda, banyak, cuma ya tidak terpenuhi lah, banyaknya itu tidak terpenuhi dari semua siswa, jadi harus bergantian. Berarti dengan kata lain ketika ada alat rusak itu harus bergantian ya siswa itu? Iya, betul. Boleh Pak Endi ceritakan kalau bergantian itu bagaimana kondisi kelasnya? Waduh, kalau bergantian kondisi kelas ya seperti itu Bu Indah. Kalau misalkan ada alat yang rusak, otomatis kan juga antrinya lama ya Bu Indah ya. Antriannya panjang ya. Yang itu kurang kondusif juga itu kalau misalkan belum mendapatkan alat gitu, anak-anak itu. Iya. Tentunya Pak Endi kan tidak ingin ya masalah ini berlarut-larut. Iya. Jadi pembelajaran yang seperti itu tadi yang kurang efektif, anak tidak konsentrasi, akhirnya tugasnya yang asal-asalan, itu kan tidak ingin terus-menerus ya. Iya, betul. Baik. Tentunya Pak Endi punya rencana tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini sih yang mungkin ya ada beberapa rencana sih yang ingin saya terapkan. Ya. Mungkin dibuat kelompok sih pembelajaran karena alatnya itu ada beberapa yang rusak, jadi saya kelompok saja. Nanti misalkan ada 5
anak dalam satu kelompok itu memakai satu alat. Nah, itu bisa terpenuhi Bu Indah dan tidak antriannya tidak panjang. Berarti dengan kata lain membentuk kelompok agar alatnya terpenuhi, kan Pak Endi? Iya, betul Bu Indah. Iya. Ada rencana lain yang bisa Pak Endi lakukan selain membentuk kelompok? Rencana lain mungkin apa ya Bu Indah ya? Selain alat mungkin saya ingin menerapkan pembelajaran yang supaya siswa itu tidak cepat bosan ya, kayak pembelajaran interaktif seperti itu Bu Indah. Pembelajaran yang interaktif. Iya. Kira-kira contohnya seperti apa Pak Endi? Pembelajaran interaktif itu pastinya melibatkan namanya interaktif tuh ada apa istilahnya interaksi dengan siswa dan guru. Jadi misalkan menggunakan kuisis itu dibuat seperti tebak-tebakan itu Bu Indah. Jadi anak-anak itu bisa menjawab menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya sendiri. Nanti otomatis ada poin-poinnya juga kalau misalkan menjawab benar. Oh, berarti dengan penggunaan teknologi ya Pak Endi ya? Betul Bu Indah. Iya. Oke. Berarti dengan menggunakan kuisis sehingga anak tertarik ya Pak Endi ya? Iya. Baik, ada lagi Pak Endi? Saya rasa itu dulu Bu Indah, sudah cukup. Iya. Baiklah Pak Endi tadi sudah menyebutkan rencananya, yaitu satu, membuat kelompok-kelompok kecil yang mana biar alatnya bisa memenuhi dan anak bisa memakai dan tidak antri seperti itu ya Pak Endi ya. Iya, Kemudian yang kedua Pak Endi tadi mempunyai rencana yaitu membuat pembelajaran interaktif. Ya, dengan menggunakan teknologi yang sekarang, yaitu contohnya seperti kuisis, yang mana hal ini bertujuan untuk murid tertarik dan tidak jenuh dengan pembelajaran yang selama ini, seperti itu ya Pak Endi ya? Iya, betul sekali Bu Indah. Oke. Kemudian strategi Pak Endi nanti, Pak Endi laksanakan gimana ya untuk kedua rencana tersebut? Rencananya sih akan saya terapkan secepatnya Bu Indah. Setelah dari sini saya akan membuat rencana untuk menyiapkan materi ajar basis IT dan juga menyiapkan alat-alatnya. Mungkin minggu depan lah Bu Indah. Iya. Baik. Pak Endi, tentunya ketika kita menerapkan rencana tersebut, kadang kita kan tidak mulus seperti itu ya, mesti mengalami hambatan seperti itu. Kalau mengalami hambatan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Endi? Kalau mengalami hambatan ya kita siapkan rencana yang lain Bu Indah untuk mengantisipasinya. Ya tergantung nanti hambatannya seperti apa. Misalkan mengenai alat ya berarti kita harus punya rencana jika misalkan ada alat lagi yang rusak atau bertambah yang rusak dan seperti itu. Jadi kita harus punya plan B istilahnya. Iya, bagus Pak Endi sudah bisa membuat rencana, juga sudah bisa kira-kira apa cara mengatasi ketika ada hambatan. Pak Endi, baik ya. Kira-kira mulai kapan akan Pak Endi laksanakan rencana tersebut? Mulai minggu depan Bu Indah. Saya akan laksanakan minggu depan. Terus kira-kira dari rencana Pak Endi tadi siapa saja orang yang bisa dilibatkan oleh Pak Endi? Mungkin untuk yang dapat dilibatkan atau membantu saya ya teman sejawat Bu Indah. Jadi teman satu komunitas itu nanti yang bisa dimintai tolong untuk membantu. Iya, baik. Berarti ada kolaborasi yang cantik ya Pak Endi ya? Iya. Pak Endi, baik, kita sudah di penghujung pertemuan di akhir sesi.
tentunya saya ingin tahu komitmen Pak Endi tentang membuat rencana ini. Bagaimana komitmen Pak Endi? Komitmennya berarti ya memang harus benar-benar mengumpulkan niat, benar niat untuk apa istilah menciptakan pembelajaran yang menarik, kemudian memfasilitasi siswa supaya bisa menggunakan alat-alat yang digunakan dengan baik. Ya, bagus Pak Endi sudah punya komitmen. Baik Pak Endi ya, selamat mengerjakan komitmennya Pak Endi ya. Saya tunggu. Saya tunggu 2 minggu lagi. Silakan Pak Endi datang ke sini. Saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu sejauh mana rencananya Pak Endi sudah Pak Endi terapkan dengan baik di pembelajarannya Pak Endi. Kira-kira Pak Endi bersedia atau tidak? Oh, sangat bersedia Bu Indah. Ini sangat menarik sekali. Jadi nanti saya akan sharing Bu Indah dari rencana yang sudah saya buat, kemudian saya terapkan itu nanti seperti apa, dan kalau misalkan ada yang kurang pas nanti saya akan minta coaching lagi nih. Ya, baik Pak Endi. Bagaimana perasaan Pak Endi saat ini? Ya, alhamdulillah Bu Indah agak sedikit lega ini karena ya, alhamdulillah. Semoga rencananya Pak Endi bisa berhasil dan murid Pak Endi sesuai dengan apa yang Pak Endi inginkan. Ya Pak Endi ya. Baik Pak Endi, karena saya sebentar lagi akan ngajar, sudah ya Pak Endi, kita bertemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Pak Endi atas kepercayaannya dan Pak Endi sudah datang ke tempat saya. Terima kasih Pak Endi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Endi, sekarang kita ada refleksi ya. Refleksi. Berarti kita tulis dulu ya Pak Endi. Dengan share screen saya ya berarti ya yang share screen ya. Ya saya toh Pak yang sebagai coach. Panjenengan memberi umpan balik Pak Endi. Oh gitu, nggih. Iya, sudah. Baik Pak Endi, dari hasil praktek saya tadi, saya akan merefleksi diri saya sendiri, yaitu refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Hasil refleksi saya ya Pak Endi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah percakapan yang mengalir, lancar, dan tidak dibuat-buat, serta tidak menemukan kendala apapun walaupun dalam pelaksanaan ini tidak menggunakan skenario. Kemudian, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kemampuan komunikasi yang baik dan kecepatan merespon atau membuat pertanyaan yang berbobot. Ketiga, yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah pada saat kita menanyakan tujuan di awal proses coaching, selain itu kita harus memperbanyak literasi atau belajar hal-hal umum karena kita perlu memiliki pengetahuan untuk membantu coach kita. Selain itu, dalam proses coaching kita harus memberikan rasa aman, nyaman, sehingga proses coaching akan berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Yang keempat, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan melakukan literasi tentang coaching dan sering berlatih dalam
komunitas karena dengan banyaknya berlatih maka akan mudah dan terbiasa. Ngaten Pak. Ngaten Pak Endi. Halo, bagaimana Pak Endi? Untuk umpan balik saya perlu enggak di share screen juga atau cuma di ini aja? Enggak apa-apa Pak Endi, enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa Pak jenengan Endi, stop dulu Bu. Iya, saya jenengan stop dulu. Oke. Sudah Pak Endi menunggu. Ini laptopnya. Ya. Sudah Bu ya. Sudah Pak Endi. Monggo. Oke, kalau dari umpan balik saya sebagai coach itu perasaan saya itu sangat senang dan lega karena coach itu bisa menguraikan permasalahan yang awalnya saya bingung akhirnya bisa lebih lega, bisa lebih terurai, lebih jelas permasalahannya. Kemudian bagaimana untuk menemukan solusi dari akar permasalahan yang muncul. Selain itu coach juga dapat membantu untuk menentukan skala prioritas dan target dalam menentukan tujuan yang akan saya capai. Coach juga dapat memberikan arahan untuk menentukan siapa yang dapat membantu saya dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti itu Bu untuk umpan balik saya. Terima kasih Pak Endi atas umpan baliknya. Sebagai bekal untuk saya menjadi lebih baik lagi Pak Endi. Siap.